Selamat pagi, saya mulai saja acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Hana, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen yang saya hormati, dan juga rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih atas kehadirannya di kuliah perdana pemasaran lintas budaya pada pagi hari ini. Saya Iksora Lundia, biasa dipanggil Icai, berkesempatan atau diberikan kepercayaan tepatnya ya untuk mengampu mata kuliah ini yang merupakan mata kuliah baru sekaligus mata kuliah pilihan bagi mahasiswa via UI khususnya pada Prodi Niaga. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Prof. Hana Panggabean yang hari ini berkenan untuk membagikan ilmunya dengan memberikan kuliah pembuka tentang pemahaman dan peran budaya Indonesia. Izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Prof. Hana Rohani Gustasari Panggabean Psikolog lahir di Medan pada 18 Juli 1969. Beliau tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan dan berprofesi sebagai dosen di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Prof. Hana menamatkan studi sarjana psikologi di Fakultas Psikologi UI dan memperoleh gelar doktor di bidang Intercultural Psychology dari Universität Regensburg, Jerman. Pengalaman bekerja beliau di bidang SDM dimulai sejak tahun 1994 saat beliau bekerja di United Tractors, kemudian menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi Atmajaya sejak 1997 hingga sekarang. Saat ini beliau adalah profesor dengan bidang keahlian Industrial and Organizational Psychology and Cross-Cultural Intercultural Psychology yang telah ditekuninya selama lebih dari 20 tahun. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman yang ekstensif di bidang Global Talent Development, Intercultural Communication Training and Workshop, Leadership and Culture, serta Executive Assessment. Riset terkini beliau antara lain ada kesiapan global organisasi dan profesional Indonesia, riset di kepemimpinan BUMN, serta riset identitas etnik dan kebangsaan. Demikian sekilas CV dari Prof. Hana Panggabean. Hari ini Prof. Hana akan membagikan ilmunya tentang peran budaya Indonesia dalam pemasaran lintas budaya. Waktu dan tempat saya persilahkan, Prof. Hana. Baik, terima kasih Ibu Iksora. Saya biasanya panggilnya Ibu Ica ya. Jadi panggil Ibu lagi. Dari panggil Ibu ya. Kayak Mbak Pagi ini dipanggil. Nggak mau dipanggil Ibu. Ya, oh nggak mau. Ya, Mbak Icai. Ya. Terima kasih atas perkenalannya. Selamat pagi semua para mahasiswa yang saya kasihi. Kemudian juga di sini saya kira ada beberapa rekan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan buat kita semua. Ya, baik. Saya akan memulai kuliah ini karena tadi belum sempat berkoordinasi ya. Saya minta tolong. Pertama, betul ini sudah diingatkan oleh Mbak Icai. Tolong menyalakan kamera supaya saya bisa lihat wajah-wajahnya. Yang kedua, saya minta tolong diberi tanda nanti ya kalau udah mau selesai. Kira-kira 3 menit sebelum selesai. Tolong saya dibantu untuk diingatkan. Yang berikutnya, minta tolong, mungkin katanya ada mahasiswa yang jadi asisten atau apa, nanti kalau misalnya saya nanti mungkin kasih quote, kalau saya perlu menti ya, perlu mentimeter di beberapa tempat, nggak semua. Dan yang paling penting saya minta tolong adalah membacakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada muncul di chat. Gitu. Kalau bisa sih di balance ya, antara yang nanya langsung sama yang di chat. Nah, mungkin itu aja ya. Saya segera mulai aja kuliahnya. Jadi kan ini kita kali ini temanya tentang budaya Indonesia dan pemasaran ya. Saya share screen dulu ya. Baik, apakah sudah terlihat ini? Sudah, Prof. Sudah ya. Oke, saya ini lagi mencoba untuk Zoom. Oke.
slideshow. Kelihatan? Kelihatan ya? Baik, mungkin nih saya mulai dengan menayangkan sebuah gambar. Oh, sorry, bicara topik dulu ya. Jadi kita ada 4 topik pagi ini. Ya, pertama bahas dulu kenapa sih perlu kita belajar budaya di dalam pemasaran lintas budaya gitu ya. Terus kita berkenalan dulu dengan konsep budayanya itu, peranannya terhadap perilaku, dan yang terakhir bicara tentang budaya Indonesia. Baik, nah ini gambar yang mau saya tayangkan. Nah, pada para mahasiswa, coba kalau lihat gambar ini, yang terlintas di kepala Anda semua apa? Coba. Yuk, siapa yang mau jawab? Fast food, Prof. Siapa? Fast food. Oke, fast food. Fast food, terus fast foodnya gimana? Jenis fast foodnya apa nih? Kayak semua tahu ini. Beda-beda tiap negaranya, Prof. Beda-beda. Tapi jenis fast foodnya sama ini. McD. Ya, McD ya. Beda-bedanya ini yang ngomong Kezia ya? Kezia? Iya, Prof. Ya. Coba Kezia bisa jelasin nggak beda-bedanya di mana? Sesuai apa ya, tipe makanan yang biasa dimakan tiap negaranya, Prof. Ini contohnya Indonesia dikasih fast food nasi uduk, kan kita suka makan nasi gitu, sedangkan di negara lain nggak ada menu itu. Ya, cari menu nasi uduk kayaknya di negara lain nggak ada deh, cuma di Indonesia. Terus yang lain tuh, coba di Cina tuh ada apanya, South Korea itu apa? Yang Korea tuh tau nggak apa tuh? Korea rada blur. French fries. Oh, French fries pakai madu ya, honey. Iya, honey butter ya. Yang Cina burger. Yang Cina black burger sama wijen. Ya. Jadi untuk setiap negara McDonald menyesuaikan kan dengan makanan yang tadi kata Keisha, makanan yang populer, tapi juga makanan yang seleranya gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat ya kira-kira ya kaitannya dengan apa sih pemasarannya gitu ya. Ini kan yang ceritanya bagus ya, contoh bagus ya. Nah, sekarang kalau ini bagaimana? Kira-kira iklan ini gimana? Kalau lihat iklan ini tuh gimana? Apa yang terpikir? Ini iklan bermasalah. Masalahnya tapi di mana ya? Diskriminasi kayaknya, Prof. Siapa yang ini saya karena ini nggak. Saya Lina. Oh, diskriminasinya di mana coba, Mbak Lina? Ya, karena kalau buat saya ya, misalnya orang Indonesia, apakah memang kulitnya apakah yang namanya putih itu yang cantik itu yang putih, yang cantik itu yang badannya seperti pir gitu ya. Kalau saya sih terus terang saya secara pribadi bukan saya banget gitu loh. Ya, ini memang salah satu kesalahan-kesalahan dalam periklanan ya, yang dianggapnya dibilangnya culturally offensive gitu. White is purity gitu ya. Seolah-olah ini produknya atau brandnya ini Nivea. Nivea itu terkenal sebagai produk pemutih ya. Waktu itu pemutih kulit. Jadi seolah-olah tuh perempuan kulitnya harus putih. Dan di sini langsung putih itu dengan purity. Jadi itu ada asosiasi ya dari si pengiklannya. Kemudian ini seolah-olah ini sebetulnya iklan ini tentang pelangsing. Jadi perempuan itu nggak boleh berliku gitu, nggak boleh berlekuk ya, nggak boleh ada lekuknya. Yang benar itu perempuan tuh kurus gitu, lurus, langsing. Nah ya, nah ini ada ininya nih ya, ada permasalahannya. Tapi permasalahan-permasalahan seperti ini kan bukan hanya pada brand-brand yang ini ya, yang profit katanya ya. Ini kita lihat. Nah, ini bahasa Jerman saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang tertulisnya. Nah, coba ini masalahnya apa? Gimana yang lain? Coba. Siapa mau jawab nih? Silakan. Kira-kira masalahnya dengan iklan ini apa ya? Ini iklannya UNICEF.
Jadi pasti bukan iklan mencari keuntungan ya ini ya. Ini iklan yang baik sebetulnya, tujuannya baik. Tapi ini dianggap bermasalah. Kenapa? Ada yang bisa lihat nggak? Mungkin saya ingin mencoba menjawab, Prof. Mm-mm. Jadi kalau yang dari saya tangkap sih, kalau karena memang yang membuat UNICEF ya, berarti di sini nggak ada pemahaman atau sensitivitas budaya terhadap dari UNICEF itu sendiri terhadap masyarakat yang lebih luas gitu. UNICEF kan sebuah organisasi internasional, jadi seharusnya mereka bisa tahu kalau misalnya depiction atau penggambaran yang seperti ini itu belum tentu dianggap seharusnya gitu dari mereka yang disampaikan. Mungkin aku masih kurang tahu sebenarnya kalau ini bahasa Jerman ya kalau nggak salah ya. Iya, itu saya translate. Ya, berarti kalau ini emang targetnya di Jerman, mungkin di negara itu UNICEF ada di negara itu merasa itu adalah hal yang sesuai aja. Tapi kayak kalau misalnya dilihat lebih jauh sebagai organisasi internasional dan sebagai mereka yang akan memberikan pemahaman kepada pemudanya, ini tuh sebenarnya nggak ada sensitivitas sama sekali gitu. Cuma memakai standar mereka dalam membuat advertising ini. Sebenarnya the idea itself bagus, cuman penggambaran dan copywriting-nya enggak. Ya. Saya tuh dari tadi nyariin loh yang ngomong siapa gitu. Ternyata namanya Han ya. Nggak kelihatan, saya kan yang ngomong langsung muncul. Oke, baik Han, bagus sekali. Kalau menurut Han, persoalannya tuh sebetulnya di mana? Tadi dibilang nggak memperhatikan budaya worldwide ya. Kira-kira persoalannya di sini di mana secara mendetilnya? Kalau dari saya di visual dan juga copywriting-nya. Visualnya kenapa? Visualnya menggambarkan, ini bisa disebut blackface nggak sih? Iya, blackface betul. Ya kan. Habis itu penggunaan kalimatnya itu seakan-akan merendahkan copywriting. Gitu sih, Prof. Kalau aku. Baik. Ya, dari Han. Ada lagi pendapat lain mau menambahkan atau mungkin malah menyangkal, artinya bagus-bagus aja gitu, nggak ada masalah. Mungkin yang lain? Yang lain? Nggak ada? Oke. Ya. Jadi yang dikatakan Han itu betul, ya. Sebetulnya ini adalah iklan layanan masyarakat dari UNICEF. Tujuannya untuk menggalang dana, betul ditujukan kepada masyarakat Jerman, ya. Jadi tahun 2007 ya, di mana medsos belum seperti sekarang pastikan. Nah, jadi ini tujuannya memang untuk masyarakat Jerman, tetapi dipermasalahkan, betul blackface, ya. Jadi kenapa? Kenapa? Itu idenya kayaknya mau inovatif ya UNICEF itu ya. Tapi kenapa mesti menggunakan anak kulit putih yang dikasih dikasih apa? Mud itu ya, lumpur ya. Sebetulnya mereka itu ceritanya kekurangan orang waktu itu, kekurangan model gitu, nyari modelnya susah katanya ya. Nah, jadi ini memang kemudian kata-katanya itu sebetulnya kata-katanya benar, tetapi karena wajah anak-anak ini kelihatannya nggak serius ya, jadi kesannya seperti bercanda gitu, seperti ngeledek gitu ya. Nah, itu fakta sih, kalau dibilang itu isinya fakta, nggak ada yang salah dengan isinya, ya kan? Nggak ada yang salah, tetapi kemasan seperti biasa ya, kita bicara kemasan nih. Nah, jadi apalagi ini mau marketing kan, mau lintas budaya ya, mau pemasaran. Jadi waktu itu UNICEF sebetulnya melakukan pembelaan. Jadi menurut UNICEF mereka ini sudah melakukan trial, ya. Tapi kan trialnya pada orang Jerman ya. Jadi orang Jerman tidak merasa ada yang aneh dengan ini gitu. Jadi itu juga dipersoalkan waktu itu. Tapi iklan ini sih berhasil kalau di Jerman, berhasil mengumpulkan mencapai tujuannya ya, yaitu mengumpulkan dana. Ya, oke, baik. Berikutnya, jadi dari sini kita tahu ya, kenapa jadinya kita perlu belajar budaya di dalam pemasaran. Nah, di sini saya butuh bantuan Mentimeter. Ada yang bisa mengoperasikan?
Silahkan pada jawab di Mentinya. Siapa yang mengoperasikan boleh menginformasikan pada teman-temannya. Sebentar saya coba ya Mbak. Ya, Mbak Crash ya, Crash. Oke, silakan Crash, di-sharekan ke teman-temannya ya. Ya, jadi tadi memang kita udah lihat ya bahwa di situ ada persoalan isu budaya. Nah, tadi kita lihat ya, budaya itu bukan soal budaya cuma hanya budaya bangsa, tapi juga budaya kelompok ya. Kan tadi ada yang masalah perempuan gitu ya. Memangnya perempuan nggak boleh pakai bentuk badannya bergelombang seperti itu, berliku gitu tuh masa nggak boleh gitu kan ya. Nah, jadi itu ada isu perempuan juga di sini, isu budaya. Kita bicara budaya di sini jangan hanya bicara nationality ya. Karena kalau bicara nationality malah bisa menyesatkan. Karena kalau kita ngomong pemasaran sering sekali yang disasar itu urban. Nah, urban itu secara budaya sama. Ya, kalian yang anak Jakarta ya, bukan anak daerah yang datang ke Jakarta untuk kuliah. Anak Jakarta yang sebentar lagi Jakarta juga jadi daerah kan ya. Nah, anak Jakarta, kalian itu lebih mirip dengan teman-teman kalian, sesama kalian dari Sydney, ya, yang orang Sydney, yang warga New York mungkin, omongannya sama, tontonannya sama, mainannya sama, ya, dibandingkan sesama orang Indonesia kita, teman-teman kita, mahasiswa yang mungkin di daerah Kalimantan atau Papua. Nah, jadi karena itu makanya tidak bicara tentang kebangsaan. Kalau kebangsaan sih udah hampir blur ya. Kalau untuk beberapa kelompok kaum muda, terutama perkotaan itu dia udah blur, udah hampir nggak ada batasnya lagi, gitu ya. Tapi budaya tetap eksis dalam isu yang kelompok. Nah, sudah mentinya udah Crash. isi Mentimeternya apa ya Mbak? Nah ini pertanyaan ini. Oh ini, baik. Sebentar Mbak. Silahkan ditayangkan, silahkan menjawab. Kalau untuk ditayangkan berarti mohon maaf Prof Hana Stop share. tidak di stop share screen Ya, dulu kan. jadi yang itu yang menayangkan Chris. Chris ya. Panggilannya Chris ya. Ya, Crash. 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 Memang namanya Crash ya. Silahkan Crash. Sambil menunggu mungkin boleh ada yang bertanya dulu, Prof Hana, mahasiswa kalau ada yang mungkin Ya, bertanya. silakan. Atau, boleh, mau komentar atau Bapak juga Ibu boleh. rekan dosen gitu Ya. dari Boleh? tayangan yang tadi sudah di-share. Ya. Silahkan. Kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau tanya. Mahasiswa ini yang masih off cam, coba saya cek. Ismi ada? Ada Mbak. Langsung. Ada. Mbak, Prof, saya mau nanya. Ya. Saya mau nanya deh. Ini yang nanya siapa ya? Kan, Ismi ya? Ismi Robi ya? Kalau iya, Prof. Kalau saya pernah dengar, nggak tahu ini bener apa salah. Ada pemasaran
rokok atau apa ya, dia itu memanfaatkan isu kesetaraan gender. Jadi kalau wanita mau dianggap sama kayak laki-laki, dia ngerokok, apa itu ada pelanggaran etis atau gimana, atau sah saja kayak gitu? Nah, iya. Jadi di sini saya kalau isu etisnya nggak terlalu ini ya, tapi itu isu budayanya memang itu contoh yang baik ya menurut saya. Itu budayanya memang kena. Jadi seolah-olah perempuan itu mau seperti laki-laki, ya kan? Nah, pertanyaannya, emang perempuan mesti seperti laki-laki, gitu ya? Tuh kena banyak tuh jadinya. Apa nggak bisa perempuan seperti dirinya sendiri perempuan, gitu kan? Kenapa mesti seperti laki-laki? Apakah kalau dianggap sebagai laki-laki dia menjadi lebih tinggi derajatnya, gitu? Nah, tapi iklan itu juga berbentrokan dengan budaya lain. Ada yang tahu nggak? Selain budaya gender. Coba. Selain isu gender, kita jangan pakai kata budaya, mungkin jadi bingung ya. Selain isu gender, ada isu apa lagi tuh? Ketika ini, itu kalau saya jadi laki-laki, saya juga bisa tersinggung. Coba. Iklan rokok pada umumnya berbenturan dengan dengan isu hidup sehat. Betul ya? Kesehatan. Betul. Terus laki-laki tersinggungnya di mana? Boleh tersinggung di mananya? Coba. Kalau lihat itu, kalau yang laki-laki boleh tersinggung tuh. Tersinggungnya di mana tapi? Oh, seolah-olah hidup laki-laki nggak sehat semua gitu. Iya, betul. Jadi seolah-olah tuh kalau perempuan pengen jadi laki ngerokok. Artinya rokok itu kan bertentangan dengan kehidupan sehat ya. Nah, itu makanya iklan itu jadi heavy banget. Heavy kontroversial gitu. Pertama iklan rokok aja di mana-mana selalu kontroversial ya. Memang ya kalau saya jadi orang kerja di perusahaan rokok memang udah bingung deh ya. Bagaimana caranya begitu ya. Nah, tapi ditambah lagi dia memasukkan isu gender. Gitu. Ya. Bagus tuh pertanyaannya. Ya, gimana? Crash udah belum crash? Ini kayaknya ada kendala teknis. Tadi pertanyaannya boleh diulang lagi biar biar dibantu. Oke. Mengapa perlu belajar budaya di dalam pemasaran lintas budaya? Atau di dalam pemasaran, nggak usah pakai lintas budaya deh. Kenapa perlu belajar? Berdasarkan contoh-contoh tadi gitu. Oke. Kalau enggak, kalau mentinya lama, ya udah langsung aja di sini. Saya bisa bantu, Prof. Tadi mengapa perlu belajar budaya gitu ya? Budaya. Terima kasih banyak, Mbak Lina. Ya. Lengkapnya apa tadi? Mengapa perlu? Oh, ini sudah ada tuh. Ini sudah ya. Sudah sharing 9055. Silahkan. Kalau gitu Crash aja yang share screen mentinya. Coba. Biar teman-temannya langsung jawab di situ. Ya, silahkan. Kenapa perlu belajar budaya dalam pemasaran? Silahkan. Teman-temannya. Ya, betul. Ini pertanyaan, jawabannya bagus. Selanjutnya ada lagi. Agar lebih mudah menyesuaikan. Oke, menyesuaikan. Selanjutnya, membangun pemasaran yang inklusif. Oke, ya. Ya. Oke. Satu lagi. Ya, oke, betul ya.
Jadi umumnya jawabannya mengacu agar kita bisa melakukan yang terakhir ini ya, penetrasi pasar yang tepat sasaran, betul ya. Walaupun mungkin memang semakin spesifik sasarannya memang semakin baik ya, tapi kadang-kadang kita ingin menyasar banyak pasar. Nah itu lain lagi cerita tuh ya. Ya baik, saya lanjut ya, share screen. Oke, ya. Jadi kita perlu belajar budaya supaya kita bisa tahu target pasarnya kan. Target pasar kita kan orang ya, people ya. Jadi bagaimanapun kita harus tahu. Nah kita sekarang lihat berkenalan dengan yang namanya budaya. Ya, ada banyak tokoh yang memberikan pengertian tentang budaya. Ya, saya ambil beberapa. Ini terutama mereka yang memberikan pemahaman dalam konteks lintas budaya. Yang pertama, Hofstede, ini seorang antropolog, tapi juga bikin studi besar itu di manajemen ya. Dia menganggap katanya budaya itu collective programming of the mind. Jadi budaya itu sebuah pemrograman katanya ya, benak kita diprogram dengan secara kolektif. Jadi bentuknya kelompok. Nah, ini membedakan sebuah kelompok dengan kelompok lain. Itu Hofstede. Saya kira mungkin nanti akan ketemu juga di kuliah-kuliah lain ya, nama ini, atau mungkin malah sudah ada yang ketemu ya di manajemen lintas budaya, pasti namanya keluar ini. Yang ini yang paling terkenal, Hofstede. Yang kedua itu adalah Hall. Ini sebenarnya klasik, seorang antropolog Amerika. Ya, dia menggambarkan budaya sebagai way of life, cara hidup. Dan merupakan sesuatu perilaku yang dipelajari. Jadi budaya itu dipelajari ya. Dia tidak dibawa lahir. Itu penting. Ya. Jadi kalau ada dengar orang bilang orang Indonesia emang dari sononya males gitu ya. Dari sononya. Itu jangan percaya. Karena nggak ada budaya dibawa lahir. Budaya itu dipelajari dari lingkungan. Kalau dia dipelajari, dia bisa unlearn. Ya, namanya learn bisa unlearn. Jadi selama itu di tatarannya budaya itu masih bisa berubah, gitu ya. Nah, dan itu bentuknya tadi ya behavior, sikap dan sebagainya. Ini menurut Hall. Nah, yang berikutnya adalah ini. Ini adalah yang biasanya saya pakai. Alexander Thomas, psikolog dari Jerman. Kenapa? Karena dia memang pemahaman budayanya datangnya dari psikologi ya. Jadi makanya ini yang dan dengan behavior jadinya kena. Kalau menurut Alexander Thomas yang namanya budaya itu dibilangnya orientation system. Jadi sistem orientasi sifatnya ya. Yang sifatnya mental. Jadi ada di dalam diri kita. Dia mengorientasikan. Mengorientasikan itu mengarahkan. Mengarahkan kita dalam hal apa dia mengarahkan? Dalam hal berpikir, bahkan juga dalam hal merasa ya. Dan dalam bertingkah laku. Nah, ini tiga ini pemahaman budaya, menurut saya pengertian budaya yang cukup bisa kita pakai untuk konteks lintas budaya atau pertemuan budaya. Indonesia juga punya sih, ya. Semuanya tentu kenal dong dengan Prof. Punchalaningrat. Nah ya, saya juga sangat hormat pada beliau. Nah, tapi dan saya tahu teorinya dipakai sekali ya untuk kita, untuk di Indonesia, untuk apalagi studi-studi antropologi ya. Nah, tapi di sini tidak saya masukkan karena tidak dalam konteks pertemuan atau lintas budaya gitu ya. Ya, kita ngomong nih ya tadi kalau Alexander Thomas itu bilang katanya yang membangun sistem orientasi itu apa? Simbol, dibilangnya ya, simbol. Dan ini dibilang di passed on within a given society, artinya dipelajarin seperti yang tadi ya. Semua tuh umumnya sepakat bahwa yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang dipelajari. Nah, jadi ini contohnya simbol ya. Simbol itu shared meaning. Saya coba tanya ya. Di sini ada kata-kata, ada gambar. Coba bisa nggak dipasangkan kata-kata dan gambarnya? Silahkan, mau di chat boleh, mau diomong boleh, silahkan. Harmoni itu ya, Raffi, silakan Raffi. Kalau buat kebebasan sama kemerdekaan tuh patung Liberty, bro. Oke, betul. Berikutnya, berikutnya apa Raffi? Kalau misalnya harmoni keselarasan itu yang gambar Cina itu ya.
Yin yang ya. Terus jalan sama kebaikan yang ini, yang apa sih namanya, budaya Indonesia itu, Prof. Apa yo namanya? Apa ya? Ayo. Liberty lancar. Ini yang agak berbata-bata. Reok ya, Prof. Indonesia nggak bisa jawab, ha? Reok ya, Prof. Reok ini. Coba di sini Jawa Timur nggak? Reok bukan ini. Bener. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, yang lain coba. Itu Ada yang bisa leak membantu bukan, nih? Prof? Hah? Coba. Kalau di chat banyak yang jawab Barong, Prof. Oh iya benar, Barong ya, betul. Barong ya, Bali ya. Betul. Nah, kita lihat ya. Tadi jawabannya Raffi itu malah banyak yang mendukung di sini ya. Ada yang nggak setuju nggak sama Raffi? Coba. Ada yang bilang nggak? Ini harmoni ini mestinya liberty misalnya gitu. Ada nggak? Ya, saya kira nggak ada. Artinya shared meaning. Jadi simbol itu umumnya orang mandangnya sama. Selama orang itu satu kelompok ya. Itu kita akan memandang simbol dengan cara yang sama. Berarti simbol itu dengan satu pakai simbol, dosen-dosennya sering bilang gini kan, gambar aja udah nggak usah pakai tulis-tulisan gitu ya. Kenapa? Karena gambar itu langsung bicara banyak hal, langsung bisa menceritakan banyak hal ya. Nah, sifat simbol yang lain. Nih kalau lihat gambar ini perasaan Anda bagaimana? Boleh di chat, boleh. Prof. Bangga, siapa tuh yang bangga? Suaranya. Bangga, selain bangga coba di chat. Boleh? Kenapa ya bangga ya? Kenapa bangga? Pada tahu nggak nih siapa sih orang-orangnya ini? Coba saya bacain. Batik mendunia, kata Lina. Karena memakai batik, kata Rashid. Rashid, kenapa pakai batik kok bangga? Coba Rashid. Saya izin menjawab ya, dan sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena jaringan saya yang kurang bagus. Kenapa saya bangga? Karena batik yang menjadi ciri khas Indonesia itu dipakai sama tokoh-tokoh yang sudah mendunia di luar negeri gitu, seperti Obama dan Nelson Mandela yang saya kenal di foto ini. Seperti itu sih, Prof. Iya. Saya juga kenalnya cuma dua itu. Sebenarnya yang lain, saya kirain tadi kamu lebih kenal yang lain-lain ini. ya, kita bangga. Ya, kenapa? Karena mereka pakai batik. Batik itu jadi simbol bagi bangsa Indonesia, simbol kebanggaan ya. Mungkin tahu kan cerita kecil mengenai Nelson Mandela ya. Nelson Mandela itu kemana-mana pakai batiknya Indonesia memang ya. Karena itu kan mengingatkan dia katanya, karena Indonesia ternyata salah satu negara yang pertama-tama menolong Afrika Selatan pada waktu itu ya. Jadi dia tuh memang boleh dibilang promosi batik buat Indonesia gratis ya, kemana-mana dia pakai gitu. Nah kita bangga ya, batik mendunia. Jadi batik itu simbolnya Indonesia, begitu ya. Nah tapi ada kejadian simbolik lain seperti ini. Ada yang tahu nggak ini kejadiannya apain? Ini terjadi di arena. Bendera hilang tuh. Arena, Bendera Indonesianya nggak ada. Ya, ini terjadi di mana Mbak Lina? Arena Piala kemarin Piala Thomas ya? Iya, Piala Thomas. Piala Thomas kemarin ya, kita menang, juara, tapi bendera kita nggak muncul. Yang muncul bendera PBSI. Kalau lihat ini rasanya gimana kita? Perasaan kita waktu itu gimana? Bisa dicat? Bisa dicat? Sedih, Prof. Katanya. Iya, sedih. Apalagi? Mungkin ada yang rasa lain lagi? Juara tapi kesel, kecewa, sedih. Kesel. Nah, Jeremy senang tapi kesel. Jeremy kenapa kesel? Tanda tanya Suyanti. Oke. Jeremy kenapa kesel? Izin menjawab ya Prof, karena kan ini Indonesia udah menang Thomas Cup, seharusnya bendera Indonesia, tapi
Yang dimunculin malah benderanya PBSI, sedangkan PBSI itu kan hanya mewadahi atlet-atlet bulu tangkis dari Indonesia. Jadi seharusnya yang ditampilkan itu bendera Indonesia. Dari bendera kita itu nggak tampil ya. Suyanti, tanda tanya. Nah, bisa jelasin ya tanda tanyanya kenapa? Ya, Prof. Maaf sebelumnya tidak bisa on-cam, Prof. Tanda tanya, Prof, kayak apa maksudnya kenapa tidak ditaruh bendera Indonesianya, kepentingan lain yang mendasarinya gitu-gitu. Oh, suaranya putus-putus ini, hilang Suyanti. Sepertinya Suyanti bertanya-tanya ya, apa yang menyebabkan sampai bendera kita itu nggak bisa naik, begitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, coba Ismi bisa jawab nih, soalnya dia nih ada seneng, ada kesel. Ismi coba, kenapa Iya, Suyanti? Oh, kok kenapa Suyanti? Bukan, maksudnya Suyanti kan bertanya, jadi maksud saya kenapa? Kamu bisa jawabin kali. Soalnya kamu seneng tapi kesel, jadi kelihatannya kamu tahu nih apa yang terjadi gitu. Silakan. Oh, iya itu kan kalau nggak salah saya baca beritanya gara-gara ada permasalahan PBSI-nya, Prof. Ada masalah apa ya pas itu? Jadi bendera Indonesianya nggak boleh naik. Iya. Masalahnya sebenarnya bukan pada iya, doping. Masalah ya. doping, Prof. Betul ya. Dianggapnya Indonesia kurang ketat ya menerapkan pengawasan anti doping, sehingga ini sebenarnya bukan cuman tim bulu tangkis yang kena sih. Semua atlet Indonesia di dunia internasional itu memang sanksi dari dunia internasional. Jadi bukan hanya pada bulu tangkis sebetulnya. Nah, betul ya. Nah, ini juga sebuah kejadian yang simbolik sebetulnya, ya. Yang tidak naik itu cuma bendera kita, tapi bendera itu kan melambangkan sesuatu, melambangkan kebanggaan bangsa dan sebagainya ya. Nah, karena itu poin saya adalah bahwa simbol itu sangat sensitif dan dia menjadi wahana bagi penyaluran budaya atau bagi pembelajaran budaya. Maka beginilah sebagaimana budaya itu bekerja gitu ya, lewat simbol-simbol ini. Kita semua tahu ya kalau kita kembali ke simbol ini. Nih ya. Ini simbol-simbol yang ditanamkan sejak kecil kepada kita ya. Saya misalnya contohnya mungkin yang di Amerika ya, itu penghormatan atau ajaran tentang liberty itu dari kecil ya. Anak-anak sekolah di Amerika itu kan setiap pagi mau masuk sekolah kan dia hormat pada benderanya kan, bernyanyi dan mendoakan benderanya. Juga di situ ada dia sebut kalau nggak salah kayak sumpah setia gitu ya, pada liberty ini, pada cita-cita yang diwakili oleh liberty ya. Jadi itu dipelajari dan karena itu maka share katanya, meaningnya share ya. Jadi begitulah cara budaya bekerja atau yang dimaksud dengan budaya. Tapi budaya itu ada lapisan-lapisannya. Nah, ini kalau yang udah pada nonton videonya kan ya, di dalam videonya itu sebetulnya dibahas juga ini mengenai hal ini ya. Jadi budaya itu seperti gunung es katanya ya. Ada yang lapisan yang di atas yang muncul, ini yang sehari-hari kita lihat. Inilah yang produk-produk kesenian, yaitu lagu. Kalau Anda ke Taman Mini deh ya, ini semuanya tuh yang di atas itu. Jadi pakaian adat dan sebagainya, itu yang kelihatan. Tapi di bawah itu sebetulnya lapisan yang kedua ada sikap, ada keyakinan. Jadi apa yang kita percayai. Nah, yang paling bawah itu adalah yang dibilang core values, nilai dasar. Kalau kita lihat gambar ini, yang bagian muncul di atas itu hanya bagian kecil. Yang justru bagian yang lebih besarnya itu adalah yang di bawah ini, yang dibilang deep culture. Ini yang pengaruhnya lebih kuat kepada perilaku dan seringkali tidak disadari. Ya, jadi yang di atas ini meskipun kelihatannya konkret, tapi sebetulnya ini hanya sebagian kecil. Dan ini semua ada kaitannya dengan yang di bawah. Contohnya ya, tari-tarian kita itu sebetulnya ada oleh penciptanya, mungkin dulu zaman nenek moyang kita ya, itu semua ada maknanya. Itu semua pasti ada penyampaian nilainya. Bahwa kita nggak tahu itu mungkin karena nggak diteruskan, karena nggak dipelajari. Tapi sebetulnya ada. Semua produk kesenian itu ada pola pikir di belakangnya, ada value di belakangnya.
Nah, jadi karena itu makanya kita tidak bisa melepaskan sebetulnya yang di atas ini dengan yang di bawah ini. Ya, karena itu ketika kita ngomong budaya itu sebenarnya semuanya, bukan hanya yang kelihatan di atas ini. Meskipun produk kesenian yang paling gampang kelihatan, termasuk juga buku, termasuk perilaku. Perilaku kita kan ada di atas ini, ya. Perilaku itu sebetulnya ada di sini, sehingga seringkali dampaknya itu secara tidak sadar. Seperti tadi ya, kita taunya marah aja gitu. Kenapa bendera gua nggak di itu kan? Kita kan juara. Ada apa? Kenapa bendera nggak naik? Tapi kita kan biasanya nggak pernah bertanya ya, kenapa bendera nggak naik kok aku marah, nggak ya? Gitu. Tapi karena itu bisa jadi itu ada di bawah nih. Dibilang core values. Ini makin ke bawah kita makin nggak sadar, masuk ke dalam lapisan ketidaksadaran. Gitu. Ya, baik. Lanjut, saya masuk kepada yang ketiga. Nah, dari situ kaitannya ke perilaku itu bagaimana, gitu ya? Ini, begini nih kaitannya. Jadi tadi ya, budaya itu memberikan value, memberikan sikap, dan akhirnya mempengaruhi perilaku. Di dalam studi ilmu sosial kita tahu ya, perilaku prediktor paling dekat adalah sikap. Gitu. Jadi teman-teman kalau sekarang sering nonton TV ya, terus ada tuh survei-survei sikap dan sebagainya. Itu kenapa? Dia mau meramalkan perilaku sebetulnya. Nah, yang paling dekat itu adalah adalah sikap. Anda kalau bikin kuesioner ya, mungkin ada kan setuju nggak setuju gitu ya, sangat setuju. Nah itu pengukuran sikap. Itu diharapkan nanti memprediksi perilaku. Di pemasaran kan ini sering sekali dilakukan ya. Nah dengan adanya budaya tadi dikatakan mengorientasikan, maka kita bisa katakan budaya itu seperti kompas. Dia mengarahkan perilaku. Karena dia adalah sistem orientasi. Ya. Karena itu, kalau kita mengetahui sistem orientasi kita atau orang lain, kita bisa memprediksi perilakunya. Nah, ini contohnya. Ya, kita lihat ada 2 gambar ini. Coba, mungkin ada yang mau sharing? Ketika lihat gambar ini yang terpikir apa? Kira-kira menurut Anda nih, kira-kira nih apa nih yang terjadi antara 2 orang ini? Coba. Ada yang mau mencoba? Sekarang saya mau panggil kali ya. Azahra. Azahra? Iya, ini Anda pas banget nih di layar saya. Ya, kira-kira gambar ini ceritanya apa nih, Azahra? Kayak persepsi yang kita punya atas diri kita sendiri tuh beda sama yang orang lihat terhadap kita gitu. Persepsi terhadap diri kita sendiri. Gimana persepsi kita sendiri berbeda dengan yang orang lihat terhadap kita gitu? Iya. Oke, bisa diterapkan ke gambar ini contohnya? Contohnya itu kan dia itu yang orang sebelah kanan tuh kayak orang biasa gitu kan, tapi si orang yang lagi salaman sama dia ngelihatnya dia kayak itu apaan sih, pokoknya kayak coba Azahra. Beda sama penampilannya dia gitu. Azahra, saya mau tanya ya. Saya mau kasih clue deh. Ini ceritanya 2 bangsa yang berbeda kan? Kalau lihat mukanya ini ya. Ini saya kasih tahu ya, yang baju putih itu orang Jerman ceritanya. Yang baju hitam orang Cina. Ini ceritanya 2 bangsa mau bertemu dan mau bermitra gitu ya. Yang satu mau tentu saja yang satu mau ada transaksi lah gitu kira-kiranya ya. Nah, kira-kira tuh yang di kepala masing-masing itu apa itu? Kayak stereotip masing-masing gitu. Baik, stereotip ya. Lanjutkan sekarang. Vina Anggun ada? Ya. Ya, Prof. Vina, gimana kalau menurut kamu nih gambar ini? Kurang lebih sih sama kayak tadi Zahra sih, Prof. Kayak si yang orang Jerman ini nganggapnya orang Cina itu bayangannya tuh yang kayak ada di gambar itu yang dia pikirin. Sedangkan orang Cinanya itu kayak ngerasa si orang Jermannya itu apa ya, punya perilaku yang kayak dia pikirin gitu, Prof.
Iya, yang perilaku sama yang digambar itu kamu maksudnya coba dijelasin itu apa itu? Yang digambar itu? Itu apa ya, Prof? Coba, kalau menurut kamu itu seperti apa itu? Mungkin kalau yang orang Cina pikirin tuh kayak orang Jerman tuh suka marah-marah gitu. Ya, terus kalau yang di kepalanya orang Jerman? Itu dia kurang jelas, Prof. Ada yang bisa bantu nggak ini? Ya, menjelaskan gambar ini. Coba, ada yang bisa sebut nggak? 1-2 kata aja. Yang di kepalanya orang Cina itu apa? Yang di kepalanya orang Jerman itu apa? Alif, mungkin Alif? Saya, Prof. Ya. Aduh. Kalau saya ngelihatnya orang Cina itu memandang orang Jerman tuh kaum yang barbar ya. Kalau mungkin dia literasi sejarahnya bagus, jadi dia kayak nganggap sejarah bangsa Jerman Anglo-Saxon kan bangsa penakluk gitu. Iya. Kalau dari orang Jermannya ya kayak melihat orang Cina ini kayaknya kental akan nilai-nilai yang ada di Cina tersebut. Saya juga kurang paham kenapa dia persepsinya kayak kaisar gitu. Itu sih Prof yang saya tangkap ya. Iya, oke. Ya, betul ya. Jadi ini sebenarnya situasi yang umum terjadi, tidak terhindarkan ketika kita bertemu dengan budaya lain atau situasi pertemuan budaya ya. Namanya orang mau bekerja sama, bermitra pasti santun lah ya. Jadi ekspresi wajah kelihatan kayak oke-oke saja begitu ya. Tapi di belakang kepala kita ya itu mau tidak mau muncul yang namanya stereotype ya. Tadi dibilang stereotype. Stereotype itu kalau di psikologi sebetulnya netral. Dia bisa positif, dia bisa negatif, gitu ya. Tapi biasanya stereotype itu reaksi natural orang ketika dia tidak punya informasi apa-apa, dia akan atau tidak punya informasi yang minim dalam rangka menjaga dirinya, dia akan membentuk ini sebagai jaga-jaga. Nanti kita lihat kenapa orang mesti jaga-jaga kalau mau pertemuan budaya, gitu ya. Nah. Tapi ini yang muncul. Jadi tadi Alif tuh mengatakan kata-kata barbar itu yang saya tunggu sebetulnya keluar ya. Barbar, benar. Ini gambar barbar. Tapi betul, kenapa Jerman dikatakan barbar? Jerman itu memang zaman Romawi dia sukunya namanya suku barbar memang begitu. Mereka memang dibilang kaum barbar ya. Lalu jadi tadi katanya literasi sejarahnya bagus nih mungkin ya. Nah, sedangkan di kepalanya orang Jerman itu ini orang misterius ya. Ini seperti seorang kaisar misterius, kita nggak tahu di belakang dia itu ada apa sebetulnya. Jadi sebenarnya mereka ada jaga-jaga ya. Dalam pertemuan budaya itu akan terjadi seperti itu. Dan kalau dibandingkan ya persepsi kepada diri kita ataupun kepada kelompok kita selalu lebih baik daripada kepada orang lain. Ini reaksi natural juga kepada manusia. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang asing buat kita, pasti kita akan mengatribusikan hal-hal yang positif pada diri kita dan yang negatif pada kelompok lain, meskipun perilakunya sama. Ya, meskipun perilakunya sama, kita akan melakukan hal itu ya. Jadi biasanya perilaku kita sendiri kita anggap normal, biasa gitu ya. Nah, ini nih, influence by situational factors. Ya, jadi misalnya kalau orang datang terlambat, ya, kalau itu kita yang melakukan, kita bilangnya itu karena macet, gitu ya. Tapi kalau orang lain yang melakukan, kita influence by personal factors. Kita bilang dia malas, kita bilang dia nggak tertib. Beda ya. Ketika kita mengatakan karena macet, ya, karena saya sakit, karena orang tua sakit, saya segera harus menangani. Nah, itu semua situational factors. Situational factor itu gampang berubah. Jadi kalau perilaku buruk kita kaitkan dengan situational factors, itu sebetulnya ada unsur pembelaan. Ya, seolah-olah mau mengatakan saya sebenarnya orang ya kayak gitu, tapi situasi membuat saya seperti itu. Tapi kalau itu terjadi pada orang lain, hal yang sama, kita akan lebih mudah mengaitkannya dengan personal factors. Personal factors itu cenderung lebih permanen. Kamu sih memang orangnya males, kamu memang orangnya nggak tertib, nggak bisa disiplin gitu ya. Jadi dia mengaitkan dengan sesuatu yang lebih sulit berubah. Nah, biasanya kalau hal yang unik muncul di kita bilang itu personal uniqueness. Tapi kalau di orang lain kita melakukannya sebagai stereotype. Nah, ini
Ini persoalan paling secara psikologis yang terjadi kalau dua budaya bertemu, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau dua budaya bertemu, itu terjadi yang namanya culture overlapping situation, keterasingan. Pertemuan budaya itu bukan berarti berbeda sekali, tidak. Yang jadi persoalan itu adalah yang beririsan seperti ini. Kalau yang beda banget, itu biasanya nggak bentrok, karena emang pasti beda banget. Tapi kalau yang mirip seperti ini, ada interaksi, ada overlappingnya. Nah, ini yang sering menjadi persoalan. Dan situasi pertemuan budaya bukan situasi yang secara umum itu menyenangkan. Karena itu kita cenderung mencoba menjaga diri kita dengan tadi itu, dengan berbagai informasi yang bisa menjadi stereotip, ya. Dan stereotip itu bisa terjadi atau terbentuk tanpa perlu bertemu sebelumnya. Asal ada informasi saja. Nah, di sini makanya ada unsur media, ya. Kadang-kadang kita nggak pernah ketemu orangnya gitu, ya. Saya misalnya di kelas itu pernah tanya ya sama mahasiswa. Kalian kalau lihat orang malam-malam ketemu dengan orang African American di tengah jalan, ya, cuma berdua sepi, kalian pemikirannya apa? Oh, macam-macam, dia bilang. Ada yang kalau lihat African American itu mikirnya apa? Oh, dia orang drug dealer katanya. Tapi ada juga yang bilang dia jago olahraga, jago nyanyi dan sebagainya. Tapi kalau saya tanya kan, berapa orang dari kalian semua itu yang pernah ketemu dengan orang African American benar-benar? Lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Tapi bisa membentuk stereotip. Nah, ya, jadi stereotip bisa terbentuk tanpa harus ketemu orangnya. Nah, ketika terjadi pertemuan dengan keterasingan seperti ini, ya, itu segera tuh muncul informasi-informasi itu. Nah, karena itu makanya pertemuan budaya, ketika kita mau masuk ke budaya lain, pertemuan budaya itu ada baiknya kita mempelajari dulu supaya tidak terjadi seperti ini. Ya. Baik. Nah, ini ancaman yang kedua. Jadi kalau kita ngomong budaya itu kan isinya nilai, ya. Ketika kita bicara nilai itu ada beberapa tataran. Ada yang universal, artinya ditemukan pada semua kelompok. Ada yang sifatnya hanya tipikal untuk sekelompok orang saja. Ada yang personal, khas untuk orang tertentu. Ya, jadi nilai itu levelingnya berbeda-beda sebetulnya. Ada nilai yang sama, semua seluruh dunia sama. Kemudian ada yang tipikal, hanya untuk budaya kelompok tertentu, dan ada yang personal. Nah, baik. Berikutnya pertanyaan saya. Menghormati orang tua dan mengharapkan bimbingannya. Ini global, culture, atau personal? Kemudian menganggap penting keluarga. Global, culture, atau personal? Silahkan di chat. Kalau global G, culture C, personal P, gitu aja. Cepat jadinya. GCP. G atau C atau P? C, kata Rashid. Kansa. Nah, pertanyaannya satu-satu ya, nanti soalnya bingung. Yang pertama dulu, yang pertama itu menghormati orang tua dan mengharapkan bimbingannya. Itu apa? Berlaku hanya untuk kelompok tertentu, atau berlaku di mana-mana juga seperti itu, atau hanya untuk orang saja, ya. Jadi kalau Anda percaya bahwa itu sebuah nilai universal, artinya di mana-mana sama, maka itu G. Kalau hanya untuk kelompok tertentu, berarti kelompok lain ada yang nggak punya pandangan seperti itu, ya, itu C. Lalu personal itu tandanya dari orang ke orang berbeda. Oke, sudah ada yang bertanya, udah ada yang menjawab. Han, culture. Alif, semua jawabnya culture. Semua jawabnya culture. Lina juga jawabnya C, culture. Ada lagi yang punya pandangan lain yang mengatakan itu selain C, yang nomor 1 ya? Menghormati orang tua dan mengharapkan bimbingannya. Berarti kalau C artinya hanya kelompok tertentu yang melakukan itu, ya. Maksudnya yang percaya itu. Berarti kelompok lain tidak. Ada kelompok yang tidak menganggap penting, tidak. Keisha. Oke, Keisha bilang global. Baik, ini udah ada dua yang berbeda, ya. Kalau global tandanya seluruh dunia seperti ini. Di mana-mana orang akan cenderung seperti ini. Molina G. Keisha G. Jeremy G. Baik, ini udah ada 2 ya. Sekarang saya mau tanya, coba yang bilang culture salah satu bisa cerita, yang bilang global bisa cerita. Mungkin yang global dulu deh.
Yang global ini ada Keiza, ada Molina. Silakan. Kenapa Anda bilang itu global? Silakan. Molina atau Keisha? Karena dari yang aku lihat, Prof, maksudnya di manapun itu di seluruh dunia, semua orang tuh tetap harus menghargai orang tuanya gitu, menghormati orang tuanya. Oke, baik. Keisha ya. Molina? Kiat Molina? Kurang lebih sama sih Prof, sama Kezia. Kalau di semua negara, semua culture tuh harus menghormatin keluarga atau menghormatin orang tua. Cuman emang caranya aja yang berbeda-beda kayak gitu. Oke, jadi caranya yang berbeda ya. Tadi siapa lagi tadi yang jawab G? Kayaknya udah selesai ya. Cuman berdua ya. Oh, ada lagi satu lagi. Jeremy. Silakan, Jeremy. Kalau menurut saya sih emang menghormati orang tua dan mengharapkan bimbingannya tuh emang apa ya, nilai yang universal sih, Prof. Kayak semua orang itu kan pasti punya orang tua ya, jadi harus menghormati lah sama orang tuanya. Dan di culture manapun nggak ada yang nggak ada yang ngajarin untuk tidak hormat ke orang tuanya. Jadi menurut saya itu nilai yang benar-benar universal sih, Prof. Baik. Silahkan tim culture bicara. Ada Han, Alif, Kansa, Rashid, dan Mbak Lina. Silahkan. Yuk, silahkan. Mungkin aku boleh jawab, Prof. Tapi maaf sebelumnya aku nggak bisa on cam karena agak kurang stabil. Kalau dari aku dengar sendiri sih mungkin kalau misalkan nilai menghormati orang tua dan mengharapkan bimbingannya itu lebih kental di Asia gitu loh, Prof. Terutama di bagian Asia. Sedangkan kalau misalkan di Barat atau kayak aku pernah dengar juga soalnya, jadi dia orang Korea gitu, terus dia kayak bilang kalau misalkan nanti aku udah gede, aku nggak bakal minta restu orang tua buat nikah, buat urusan pernikahan aku sendiri gitu. Kalau misalkan aku suka sama seseorang tapi orang tua aku tuh nggak setuju, ya aku bakal tetap ke seseorang itu gitu. Maksudnya aku nggak bakal pedulin pendapat orang tua aku gitu. Nah itu menurut saya mencerminkan kalau misalkan budaya ini lebih kental di bagian Asia, terutama di Indonesia gitu. Sedangkan kalau di luar negeri nggak sekental itu. Oke, siapa nih barusan yang ngomong nih? Saya cari-cari namanya nih. Kansa, Prof. Oh, Kansa, oke. Ya. Baik. Berikutnya. Jadi kalau Kansa tuh mau bilang sebetulnya itu jadi culture karena itu lebih kental di daerah tertentu begitu ya. Dan tadi ceritanya tentang Korea Selatan itu tentang orang Korea lugas sekali ya. Kalau menikah itu tidak akan meminta restu, kalau tidak setuju jalan terus gitu ya orang tuanya. Oke. Silakan. Satu lagi kali ya dari tim C. Han, Alif, Rashid, Mbak Lina, silakan. Oke, Prof. Atau nih jangan. Prof. Ya, siapa nih? Rashid. Oke, silakan Rashid. Ini kurang lebih sama sih sama Kansa jawabannya, tapi lebih menambahkan di sisi budaya baratnya ya, Prof. Kayak kalau budaya barat seperti di Amerika kan itu cenderung lebih liberal ya, Prof, lebih bebas dan lain sebagainya. Jadi praktik menghormati orang tua seperti yang kita jalani di budaya timur, seperti manggil dengan sebutan ayah atau ibu, itu kan kurang kental di sana. Bisa aja mereka manggil dengan namanya sendiri gitu. Jadi cenderung beda sih, Prof, dengan budaya timur. Oke, ada satu nih yang jawab P. Ya, Ismi? Sebenarnya kalau menurut saya setuju aja mau sama lebih setuju ke yang culture tadi sih, Prof. Cuman kenapa saya jawab P? Karena saya mikirnya pada dasarnya apapun yang mau kita ambil, apapun yang mau kita lakukan itu tergantung pilihan masing-masing aja, Prof. Maupun kultur di sekitarnya, ya misalkan benar di Asia lebih menghormati orang tua dan mengharapkan bimbingannya, tapi kalau pada kenyataannya ada di satu kasus di orang itu banyak faktor yang membuat dia jadi nggak menghormati orang tuanya, terus culture bisa apa gitu kan. Sama karena global tadi
karena perbedaan budaya antara Asia sama di Amerika mungkin menurut orang Amerika anaknya manggil orang tua dengan sebutan nama itu udah masuk menghormati, kan kita juga nggak tahu. Oke, baik. Sekarang yang kedua ya, menganggap penting keluarga. Silahkan. GPC. GPC, menganggap penting keluarga. Nanti saya sekalian bahas. C. Mbak Icai, C. Berikutnya. Berikutnya ada lagi. Menganggap penting keluarga. Menganggap keluarga adalah penting, begitu? Cuman satu nih. Coba saya tanya Adria Putri. Adria Putri. Ada? Adria Putri ada? Halo, Prof. Ya. Diulangin lagi tadi sinyalnya astaga. Oke. Sinyalnya nggak jelas ya. Tapi menurut Anda gimana? Menganggap penting keluarga itu GPC. Boleh di chat? Baik, kalau gitu saya tanya yang lain ya. Florence Otto. Iya, Prof. Kalau menurut saya sih menganggap penting keluarga itu ke personal ya, Prof. Personal Karena ya? kan, iya, tadi rujukannya pada yang pertama yang menghormati orang tua. Kalau menurut saya itu lebih ke global, tapi kalau misalnya menganggap penting sama menghormati itu beda. Kalau menganggap penting itu lebih ke arah personal sih, gimana dari dulu didikannya gimana dari orang tuanya, hingga bagaimana cara seseorang itu bisa menganggap penting seseorang, kan pasti ada backstory-nya gitu. Jadi kayaknya tergantung background atau latar belakangnya masing-masing orang gitu, hingga dia bisa menganggap penting seseorang. Begitu. Oke, baik. Ya, sebenarnya ini semua ada studinya ya. Jadi studinya itu mengatakan bahwa yang pertama, menghormati orang tua dan mengharapkan bimbingannya itu adalah culture. Menghormati orang tua, betul, itu global. Tapi menghormati dan mengharapkan bimbingannya itu culture. Dan alasan yang sama tadi persis yang disampaikan yang dikatakan oleh siapa tadi? Sebentar, saya lihat dulu namanya tadi. Kansa, ya. Yang dikatakan oleh Kansa sama yang dikatakan oleh Molina ya. Itu betul. Jadi bahwa kita menghormati orang tua itu tampaknya di seluruh dunia begitu. Tetapi bahwa itu berarti mengharapkan bimbingannya itu hanya dianut oleh culture-culture tertentu. Sama seperti yang dikatakan oleh Kansa. Memang ada, terutama pada isu-isu yang personal seperti memilih pasangan, itu banyak budaya yang tidak mengharapkan bimbingan orang tua. Bukan berarti nggak hormat, ya. Tapi dia tidak mengharapkan orang tua, tidak mengharapkan ada restu dari orang tuanya. Ya, saya juga pernah tuh melakukan studi ini kepada mahasiswa, bertanya, kalau kamu punya jodoh, jodohnya nggak disetujuin sama orang tua, kalian memilih kawin lari atau meninggalkan pacar? Itu 80% mengatakan memilih meninggalkan pacar, karena tidak berani masuk ke dalam dunia pernikahan tanpa restu orang tua, katanya begitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kalau pertanyaan yang sama itu ditanyakan kepada misalnya waktu itu mahasiswa di Jerman, mereka bingung kenapa itu pertanyaan diajukan gitu ya. Dia bingungnya kenapa saya mesti mendapat persetujuan orang tua? Ini kan hidup saya. Tapi apakah itu berarti mereka tidak hormat? Tidak. Itu dua hal yang berbeda. Jadi hormat sama mengharapkan restu itu dua hal yang berbeda. Mereka kalau kita bilang, oh kalau gitu kamu nggak hormat ya sama orang tua, oh, mereka bisa
bisa marah tuh digituin. Ya, mengapa? Buat mereka pernikahan orang tua diundang sebagai undangan. Kalau kita orang Indonesia, kalau kita melakukan pernikahan, orang tua mengundang karena itu acaranya orang tua mau menikahkan anaknya. Tapi kalau di sana itu acara si anak, orang tua datang sebagai undangan. Karena itu orang tua tidak berhak mengatakan setuju atau tidak setuju. Ya, karena kan apa? Biaya pernikahannya juga bukan dari orang tua ya. Kalau di Indonesia kan orang tua yang biayain pernikahan. Ya, itu ya. Lalu berikutnya, menganggap penting keluarga. Ini studinya adalah nilai global. Semua menganggap keluarga penting. Yang berbeda adalah pemahaman keluarganya. Yang dimaksud keluarga itu siapa? Kalau orang Indonesia, pemahaman keluarganya meliputi extended family. Gitu. Kalau biasanya di dunia Barat, keluarga sempit. Ya, biasanya bisa jadi hanya keluarga batik, nggak jauh-jauh lah begitu ya. Nah, ini semua menunjukkan apa? Kita lihat bahwa ya. Nih, jadi yang jadi persoalan ketika dalam pertemuan budaya itu biasanya perasaan tidak nyaman, ya, tadi asing. Simbol yang mirip bisa dimaknai berbeda seperti tadi. Ya, simbol hormat pada orang tua itu kan ada simbolnya ya. Itu bisa mirip tuh. Kita anggap itu hormat pada orang tua. Karena itu maka harus mengharapkan bimbingan. Nah, di sini yang udah mulai salah, ya. Pemahaman akan beragam tataran budaya seperti tadi itu akan membantu kita meminimalkan bias, ya, dan membantu memahami perilaku orang lain. Contohnya kayak tadi, oh, gua kirain semua orang minta restu ya sama orang tua. Ternyata cuma kelompok gue doang ya. Ternyata kelompok lain tidak membutuhkan itu gitu. Dan kemudian kalau dengan cepat kita katakan kalau gitu kamu kurang ajar ya, atau kamu tidak menghormati orang tua, nanti dulu misalnya, ya, nanti dulu. Itu tidak ada kaitannya dengan itu, misalnya gitu ya. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti itu yang akan membantu kita sebelum masuk ke dalam budaya lain. Sebelumnya Ica kayaknya waktu saya kan udah lewat ya. Saya masih bisa dikasih waktu berapa lama lagi nih, Mbak Ica? 5 menit boleh. 5 menit, oke. Iya, Mbak. Iya. Soalnya ini pas lagi intinya nih kayaknya. Iya. Tapi ini diskusinya udah sekalian ya, jadi mungkin nanti yang nanya tinggal sedikit. Ya baik, lanjut nih yang keempat. Justru ini yang isunya tentang budaya standar Indonesia. Ya, ini saya skip aja ya. Ini nggak saya tanyain ya, langsung aja saya jelasin. Jadi ketika kita masuk ke dalam kerjasama internasional, seringkali kita merasa yang kita perlu ketahui adalah budaya orang lain. Nah ini yang salah, karena sebetulnya yang perlu kita ketahui justru budaya kita sendiri. Mengapa? Karena kalau kita nggak tahu budaya kita akan jadi bias terhadap orang lain. Contohnya tadi, ya, kalau orang lain kita lihat mau masuk pernikahan nggak minta restu, kita dengan cepat di kepala kita bilang, waduh, ini orang kurang ajar banget ya, gitu ya, atau gila nih orang berani banget terkualat loh, gitu ya. Nah, ya, itu kata-kata itu, pemikiran itu bisa jadi muncul karena bias kita. Karena itu berikutnya saya akan masuk ke dalam implikasi budaya sebagai kompas itu apa. Dengan kita punya kompas, kita tahu arah. Jadi pertama kita tahu arah kita tahu kekuatan kelemahan kita sebagai orang Indonesia, dan kita juga tahu kita mestinya tahu atau mempelajari budaya orang lain supaya kita tahu bagaimana bertindak, gitu ya. Nah, kompas perilaku itu ada konsepnya namanya culture standard. Buat yang udah nonton video ini saya kira udah tahu yang dimaksud dengan culture standard itu apa ya. Saya nggak akan bahas terlalu banyak. Nah, Indonesia punya 7 culture standard. Buat yang nonton video juga udah tahu karena saya udah sebutkan di situ ya. Di situ kan saya bagi ya, yang budaya standarnya sentral itu ada beberapa seperti religiusitas, kemudian guyup dan keberagaman. Lalu ada 2 gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan. Dan yang terakhir itu yang dibilang perifer ya, Nrimo sama technical excellence. Nah, religiusitas kita udah tahu ya, masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat yang dibilang agamis. Nah, agamis, tapi religiusitas bukan agama ya. Religiusitas artinya gini, terlepas dari agamanya apa, nilainya itu dijunjung tinggi. Jadi yang dijunjung tinggi itu terutama nilainya. Semua secara umum melakukan itu. Nah, yang paling membuat dia menjadi penting buat orang Indonesia itu adalah nomor 5 ini. Jadi
di Indonesia itu tidak ada agama itu urusan pribadi. Agama itu urusan publik, juga termasuk di dunia bisnis. Terlihatnya di mana? Ya, nih di isu pandemi ini, pada waktu kita pandemi itu bangsa ini adalah salah satu bangsa, saya kira ya, nggak terlalu banyak di Indonesia bangsa seperti Indonesia itu ngurusin yang namanya ibadah adalah penting. Salah satu hal yang pertama kali diurusin ketika pandemi itu adalah bagaimana kita beribadah. Coba lihat, bangsa lain ada nggak yang sesibuk itu ngurusin isu ibadahnya? Saya kira nggak. Ya. Jadi ini salah satu contoh masyarakat kita masyarakat agamis. Ada kekuatan, ada kelemahan. Sebagai berikut ya. Dengan kekuatannya, kalau dia dijalani dengan positif, maka dia menjadi akar nilai yang kuat. Sebagai pemimpin juga penting. Nah, ini salah satu sebab mengapa religiusitas itu bukan urusan pribadi. Jadi kalau kita suka dengar di luar negeri atau di mana bilang, oh itu kan urusan Anda sendiri, di Indonesia enggak. Agama itu urusan publik. Nah, sebagai pemimpin, kalau Anda jadi pemimpin publik, maka isu agama menjadi penting di situ. Dan bahkan harus menunjukkan, karena itu memang diharapkan oleh rakyatnya. Ya. Tapi negatifnya ini, bisa muncul ini semua. Berikutnya yang kedua adalah guyub. Nah, ini saya jadi harus ngebut ya, guyub. Yang dimaksud dengan guyub, saya kira teman-teman juga udah tahu. Nah, guyub menyelamatkan kita dari pandemi. Ini ya. Karena dengan sangat mudah keguyupan ini membuat kita menjadi bergotong royong dan saling tolong-menolong. Ya. Pada konteks kemarin isolasi, lockdown ya, guyub ini juga menyelamatkan kesehatan mental kita di dunia kerja. Tapi ini tadi ada PR-nya juga ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan guyub berlebihan begitu. Jadi kita juga harus punya sense of independency supaya kita jangan larut pada konformitas yang nggak jelas. Juga untuk leader, guyub ini harus dimanfaatkan supaya bisa membentuk yang namanya shared meaning ya. Berikutnya, ciri yang penting juga adalah keberagaman. Ini saya kira kita semua udah tahu keberagaman itu dekat banget. Keberagaman adalah salah satu ciri yang membuat Indonesia punya reputasi mendunia. Ini kalau Anda ingat nih tahun 2017 ya, ini foto ini sangat mendunia ketika ini pemain bola dari Bali United ini. Ya, tapi juga punya kelemahan. Sebetulnya kekuatannya luar biasa karena orang Indonesia jadinya sangat peka melihat kelompok, melihat melakukan asesmen kelompok di mana bisa berbeda, tapi bagaimana bisa sinergi, nah itu PR-nya biasanya ya. Dan tentu saja menjadi potensi konflik. Yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan khas Indonesia itu apa? Ini yang dibilang facilitative leadership. Tandanya itu personal caring, strong human touch, dan ada pelibatan bawahan. Jadi pemimpin Indonesia pada umumnya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, otoriter, enggak. Pasti melibatkan. Nah, ini contohnya. Saya ambil studi kasusnya ini. Kalau kalian tahu ada aplikasi yang menyelamatkan para pedagang pasar kemarin ya, waktu pandemi namanya aplikasi Titipku. Jadi pasar-pasar itu semua go digital. Ibu-ibu belanja dari rumah tapi ada yang ngurusin di pasar dan sebagainya. Perilakunya kira-kira seperti ini. Tidak lari ketika ada masalah, membantu menyelesaikan kesulitan, mau mendengar, membantu mengunggah foto produk ya, turun ke lapangan, mengajari mitra menggunakan aplikasi yang disebut sebagai mitra itu pedagang-pedagang pasar. Jadi ini CEO-nya Titipku ini ya. Nah, dia tuh termasuk yang berhasil lah. Jadi ini contoh aja. Tapi perilaku seperti ini, platform-platform pasar yang masuk ke digital ini menyelamatkan pasar tradisional dalam pandemi yang kemarin ya. Ya, tentu saja juga. Nah, ini sebetulnya titik lemah kita nih. Komunikasi kita yang biasa tersirat. Jadi kita itu komunikasinya tadi ya simbolik katanya. Terus dibilang high context, artinya sering tidak langsung gitu ya, implisit ya. Terus kalau gitu mau tahu hasilnya, mau tahu yang sebenarnya gimana? Ada instrumen kunci yaitu rasa. Jadi itu sebabnya kita harus sensitif. Itu kalau sesama Indonesia ya. Tapi kalau dengan bangsa lain ini yang paling sering jadi persoalan nih. Kekuatannya kita bisa kuat dalam melakukan situational assessment ya, tapi kelemahannya kita kurang mampu menampilkan diri kita. Jadi artikulasi dirinya tuh kurang ya, kurang speak up, kurang argumentatif. Kemudian kalau dikasih waktu dalam waktu 5 menit suruh bercerita, wah bisa nggak nyampe ya. Nah, kemudian berikutnya adalah
ciri berikutnya adalah nerimo. Nah, ini dua ciri terakhir ini situasional ya, jadi tidak berlaku di seluruh kejadian. Nerimo itu adalah sikap ketika menghadapi situasi yang sulit, yaitu kita cenderung tidak resisten, tidak melawan ya, sabar, menunggu momen yang pas, tetap berusaha, dan pengelolaan emosi. Contoh konkret di dalam dunia pandemi ini, ya, caranya Indonesia bertahan itu apa? Ikhlas, ikhtiar, berdoa, ya. Ini memang kadang-kadang kita melihat sepertinya kayak kita bisa aja ngetawain begitu ya. Tapi bagaimanapun kita ngetawain, faktanya nerimo ini memang membantu nih, lihat ya. Dia membantu bertahan. Bahkan ini ya, ini studi terbaru nih Januari 2022 ini. Meski dihantam pandemi, masyarakat Indonesia tuh studinya Kompas lebih bahagia. Kita sekarang itu kalau di dunia nggak jelek-jelek amat ya dalam menghadapi pandemi ya. Nah, apakah terus kita yang sangat perhatikan data, kemudian riset? Enggak. Yaitu ikhlas dan sabar, berikhtiar terus gitu ya. Nah, tapi ingat, nerimo tidak jadi kekuatan kalau diberlakukan dalam segala situasi. Jadi dia hanya untuk yang dibilang adversity situation, situasi di masa sulit, entah itu bencana, entah itu trauma, ya. Itu kalau nerimo dia menjadi resiliensi. Kalau berlaku di segala situasi yang namanya nerimo itu namanya excuses, ya. Dan lama-lama menjadi comfort zone, tidak mau keluar dari comfort zone. Nah, yang penting itu apa? Recharge. Jadi nerimo itu digunakan untuk recharge dan kemudian bounce back. Jadi mencari waktu yang tepat, sebetulnya itu. Ya, yang terakhir adalah technical excellence dalam artian bangsa Indonesia itu cenderung masih memilih jalur karir yang general. Jadi ini juga situasional, terutama biasanya pada dunia kerja dan dunia pendidikan ya, daripada mengembangkan keahlian spesifik. Social skills, fokusnya lebih pada social skill, tapi kalau untuk level internasional, hard skill-nya nggak terbangun. Jadi functional skill-nya itu yang harus menjadi PR. Ya, baik, saya sampai di sini dulu. Terima kasih, mari kita berdiskusi. Terima kasih banyak Prof. Hana untuk penjelasannya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Banyak belajar juga, tadi berarti saya salah ya, bahwa mementingkan keluarga itu bukan hanya budaya tetapi global. Karena kuncinya adalah keluarganya yang mana yang dianggap keluarga. Ternyata begitu ya. Pandangan kita itu tentang keluarga mungkin ternyata berbeda dengan yang dipandang oleh orang lain. Silakan mahasiswa atau juga rekan dosen apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi, ada pendapat mungkin, silakan. Atau saya dulu boleh tanya nggak, Prof? Kan silakan, yang terakhir kita kayaknya kuat di generalis gitu ya, kemampuan yang umum gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih supaya kita bisa menjadi individu atau orang yang sukses gitu ya di global gitu. Menjadi yang technical skill-nya itu yang seperti apa gitu, Prof? Setelah ini nanti ada Mbak Lina mengajukan pertanyaan, Prof. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Icai. Jadi, itu mestinya larinya di kurikulum sih ya. Jadi kan kita tuh tahu ya, intervensi pertama adalah pendidikan. Tapi kita tahu ya, pendidikan kita ini bukan hanya pendidikan tinggi, tapi dari pendidikan dasar itu kan selalu dikatakan maunya banyak. Ya. Maunya banyak, seolah-olah ingin semuanya dapat ya. Anak-anak sekolah itu belajarnya itu luar biasa gitu kan. Nah, maunya banyak, terus udah gitu kurikulumnya nggak pernah stabil. Nah, kalau ini nggak diperbaiki memang susah gitu ya. Jadi technical skill itu sebetulnya adalah bagaimana kita memperkuat bidang kita masing-masing. Jadi kalau Anda di wilayahnya di bisnis ya, administrasi bisnis itu betul-betul menguasai yang namanya administrasi bisnis. Ya, kami misalnya saya di psikologi, saya juga sampai sekarang masih bilang psikologi Indonesia itu masih generalis. Nggak bisa kita
S1 itu mengeluarkan misalnya psikolog. Nah, tapi kenapa kalau di psikologi saya misalnya bisa bilang, ya kasih contoh ya, karena kebutuhan di Indonesia itu masih sangat fluktuatif terhadap jasa psikologi. Jadi kalau misalnya di kota besar ya di Jakarta itu udah bisa tuh spesialis. Tapi di daerah-daerah mereka tuh yang penting psikolog aja gitu. Mau PIO kek, mau klinis kek gitu ya. Jadi ada unsur kebutuhan juga demand di masyarakatnya. Tapi memang kurikulum kita pelan-pelan harusnya ke sana, pelan-pelan begitu. Nah, karena apa? Karena kalau kita technical skill-nya nggak bagus, itu begitu di global kita udah kalah duluan. Karena itu yang pertama kali mereka lihat. Ya, mungkin itu, Jai. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Lina. Ya, terima kasih Mbak Icai. Prof. Hana, ada 2 pertanyaan, maksudnya ada komentar, ada juga pertanyaan kaitannya dengan bukunya Nichols terkait dengan The Death of Expertise ya. Jadi bukunya walaupun ini buku beberapa tahun yang lalu, tetapi kalau kita lihat kayaknya perkembangan yang sekarang ini tentang media sosial, atau bahkan kalau teman-teman mahasiswa biasanya kalau ditanya apa-apa langsung cari di Google. Jadi Google itu membuat kita kayaknya nggak perlu belajar, tapi kemudian kita bisa mendapatkan apa saja dari Google. Jadi artinya, apakah ini juga yang kemudian tadi kalau Prof. Hana kan menyebut di slide-slide terakhir itu bahwa apakah memang betul kita harus betul-betul hanya paham di satu ilmu gitu ya, dan benar-benar menjadi pakar di situ, atau gitu kita harus melakukan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan semalam saya menonton kayak podcastnya Najwa gitu ya, dan Najwa Shihab terkait dengan pembahasan dengan bapaknya gitu, ayahnya, yang terkait bahwa sebenarnya salah satu yang membuat negara ini kaitannya dengan tuduh-menuduh, tidak suka dengan kelompok tertentu, justru karena tidak punya atau tidak memiliki pemahaman yang cukup lengkap dengan atau bergaul dengan kelompok lain, budaya lain, dan bahkan juga tadi ketika dia hanya cenderung belajar di satu informasi saja dan tidak pernah belajar dengan informasi lain. Jadi dia akan cenderung untuk menjudge orang itu salah, hanya kelompok saya yang benar, dan bahkan tadi ketika salah bahkan jadi musuh. Begitu Prof. Hana. Jadi yang ditanyakan yang pertama apa yang kedua yang pertanyaan itu? Kalau yang pertama tadi menanyakan, jadi apakah betul tadi kematian apakah kita harus tadi betul apakah ya, kita harus melebarkan ya. Gitu. Yang kedua hanya komen aja tadi malam. Ya, jadi gini, kalau menurut saya memang yang pertama itu tentang betul bahwa pengetahuan di sekeliling kita sekarang udah banyak. Nah, justru itu jadi pengetahuan yang seperti itu kan harusnya sudah bisa diakses dengan mudah. Maka institusi pendidikan harusnya memberikan hal lain yang tidak bisa didapatkan lewat Google dan sebagainya itu, begitu ya. Jadi ketika kita mau technical skills itu ketika kita mau technical excellence itu dalam pengertian juga sampai kepada behavior. Jadi pengetahuannya mendalam, tapi juga perilakunya mendalam. Betul bahwa kita skillnya yang mendalam. Nah, kalau di kita itu kan seringkali yang persoalan adalah skillnya. Karena waktunya begitu banyak dipakai untuk memberikan hal-hal yang sifatnya teoritik, skillnya biasanya kurang. Ini kan keluhannya teman-teman di lapangan juga ya. Nah, tadi saya mungkin perlu tambahkan juga, tapi kalau pada konteks kita pribadi, kita nggak bisa diam aja dengan kurikulum seperti itu kan. Kalau kita memang betulan mau go global dan mau go internasional, kita harusnya juga mengejar sendiri lewat sertifikasi. Sekarang secara online banyak sekali yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi ikut aja sertifikasi itu juga salah satu yang penting ya kalau kita mau menjelajah sampai ke dunia internasional gitu. Ya, kalau yang kedua, ya saya pikir saya setuju sih dengan diskusi itu. Terima kasih, Prof. Silakan mahasiswa atau yang lain jika ada pertanyaan ataupun ada yang ingin didiskusikan, tanggapan, silakan. Kayaknya ini ada satu dari Alif ya. Apakah ada kaitannya fenomena disonansi kognitif terhadap perasaan tidak nyaman ketika individu bertemu dengan kebudayaan yang berbeda, Prof?
Alif bisa tolong dijelasin nggak? Halo Prof. Mm-mm. Setahu saya kan disonansi kognitif itu kan kalau misalnya apa yang kita percaya itu berbeda dengan yang ada di sekitar kita. Contoh, di keluarga saya ada stereotip orang Padang itu pelit. Ternyata ketika saya di lingkungan sosial, saya ada teman orang Padang yang suka untuk mentraktir gitu. Itu kan ada perasaan ketidaknyamanan gitu kan. Nah, perasaan ketidaknyamanan itu kan setahu saya itu ada dua hal yang harus dilakukan. Antara dia membenarkan, oh mungkin itu hanya si individu saja yang suka mentraktir, sedangkan yang lainnya itu tidak. Akhirnya stereotip itu tetap ada, bahwa orang Padang itu tetap orang yang pelit. Atau saya merubah kepercayaan saya. Nah, apakah fenomena disonansi kognitif tersebut itu ada pengaruhnya terhadap ketidaknyamanan gitu, ketika bertemu dengan kebudayaan yang berbeda. Terima kasih, Prof. Ya betul, Alif. Jadi jadi pertama gini, disonansi kognitif biasanya pasti tidak nyaman. Itu terjadi. Itu udah hukumnya. Kalau kita mengalami disonansi kognitif itu nggak nyaman. Nah, nggak nyamannya ini ada gradasinya. Mulai dari sekedar bingung, habis itu udah ya nggak apa-apa lah gitu ya, aneh, sampai kepada misalnya nggak suka gitu ya. Termasuk juga mulai merasa terancam, itu juga namanya bisa terjadi karena disonansi kognitif, bisa terjadi. Nah, ketika pertemuan dua budaya, itu kan ada dua kompas yang bertemu ya, maka sangat mungkin atau mungkin dikatakan 99% itu yang terjadi adalah disonansi kognitif sebenarnya. Ketika apa yang kita rasakan kok jadi beda, ya cuma tadi perasaannya bisa cuman lucu aja gitu ya, tapi bisa sampai parah. Tergantung pertemuan budayanya itu gunanya apa. Kalau pertemuan budayanya cuman kita cultural exposure sebagai turis, biasanya nggak fatal. Tapi kalau pertemuan budaya itu ada unsur pemasaran, ya kerjasama, studi, gitu. Ya artinya harus bekerja sama dengan orang lain, dengan mahasiswa asing lain misalnya, sama-sama bikin paper. Nah itu resikonya sudah lebih tinggi. Nah, pada titik ini atau mungkin menikah dengan bangsa lain misalnya, itu bisa kalau disonansi kognitifnya nggak diberesin, itulah yang biasanya memunculkan yang namanya depresi, frustrasi gitu ya. Misalnya, saya itu di negara saya kerjanya bagus loh ya, di negara ini kok saya ribut aja sama orang lain gitu. Nah, seringkali terjadi hal-hal seperti ini, disonansi kognitif, itu ujung-ujungnya kemudian menjadi gangguan dan tekanan emosional maupun psikologis. Betul, salah satu yang paling bisa membantu adalah justru exposure kepada keberagaman. Seperti tadi ya, Alif bilang kan, ini kok saya punya teman orang Padang senengannya neraktir malahan gitu ya. Nah, biasanya ada dua, betul. Yang pertama stereotipnya bertahan, terus kita kayak bikin pulau gitu ya. Saya sih tetap percaya orang Padang itu seperti itu, pelit. Tapi untuk yang satu ini saya kecualikan, bisa. Nah, yang diharapkan sebetulnya terjadi adalah stereotipnya itu yang berubah. Oh, berarti nggak semua orang Padang seperti itu ya. Berarti saya mesti lihat-lihat juga gitu ya. Nah, itu yang diharapkan terjadi. Tapi untuk sampai ke situ memang perlu ada pembelajaran. Makanya itu tadi kalau saya nyambung ke Mbak Lina komentar keduanya ya, betul, justru pertemuan keberagaman itu penting supaya kita bisa tuh mendapatkan validasi ya terhadap kompas kita itu gitu. Jadi kalau dia semakin dites, kompasnya akan semakin tajam gitu. Jadi kita akan semakin lihat bahwa oh ternyata nggak gitu-gitu juga ya ternyata gitu ya. Jadi masyarakat beragam seperti Indonesia ya, itu harusnya memang antar keberagaman itu tidak dibatasi dengan tembok beton ya. Ada yang bilang batas yang benar itu adalah pagar bambu katanya. Pagar bambu tuh kita masih bisa lihat gitu ya. Kita masih bisa lihat di sana, tapi ada batas. Nah, di pagar bambu ini yang membuat kita mengalami pengalaman seperti Alif tadi. Jadi setiap kali ada benturan, kita belajar. Ada benturan, kita belajar gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Berarti ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan dan memilih tetap membenarkan apa yang ada di pikiran dia,
itu berarti bisa dikaitkan nggak sih Prof itu dengan bahwa dia memiliki cultural sensitivity yang rendah gitu? Ya, nah di videonya nih begitu ya. Kalau berarti mungkin Alif nonton video saya tuh ya, betul. Jadi disitulah diintervensi biasanya Alif supaya tidak terjadi. Kan tadi ada dua ya, ada dua jalan ya. Yang bagus itu kan jalannya yang justru stereotipnya dia ubah ya. Tapi itu nggak akan terjadi kalau tidak ada culture learning istilahnya. Jadi harus ada intervensi. Kalau tidak, stereotip tidak akan berubah, bahkan makin kuat. Oke, baik Prof. Berarti mungkin bisa sedikit saya simpulkan bahwa masyarakat di Indonesia mungkin individu-individu atau kelompok yang cenderung tidak bisa membaur itu bisa nggak sih dikaitkan bahwa di dalam proses mentalnya itu disonansi kognitifnya mereka lebih memilih tetap membenarkan stereotip dan melakukan pengecualian terhadap kondisi gitu. Kalau terjadi disonansi kognitif ya, saya duga kelompok-kelompok yang cenderung menutup diri, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana ya, itu justru menghindari supaya tidak terjadi disonansi kognitif. Oh, gitu. Oke, justru dia menghindari ketidaknyamanan. Menghindari, jadi biasanya tujuannya itu supaya dia selaras dan nyaman terus gitu, ya. Jadi dulu misalnya negara-negara seperti Rusia, China itu kan dia menutup ya. Itu tujuannya biasanya gitu untuk menghindari disonansi. Jadi dia menganggap nggak ada gunanya lah, ngapain lah kita membuang-buang energi psikologis begitu ya. Jadi biasanya kemudian bergaul dengan kelompoknya sendiri karena itu rasanya lebih nyaman. Oke, baik Prof, masuk akal sekali. Cukup menjawab terkait fenomena yang saya lihat. Terima kasih Prof atas jawabannya, cukup mencerahkan untuk hari ini. Baik, itu aja mungkin Mbak Ica dari saya. Ya. Baik. Ada lagi kah? Terima kasih Alif. Prof Hana, terima kasih. Menyambung yang Alif tadi, menarik nih ya gitu. Tadi berarti apakah tadi contoh yang disampaikan Alif itu adalah kalau di modelnya Bennett and Bennett itu masih dalam tahap denial, defense, atau memang pas yang di bagian etnosentrik itu, Prof? Jadi kan memang orang kayaknya enggak dong, enggak gitu, atau contohnya tadi. Ya, Icai, kalau di dalam konteks budaya ya, itu ada yang tidak terukur sama Bennett. Bennett itu mengukur ketika orang pertama sudah kenal ada perbedaan budaya. Tapi orang yang tadi ya, ada nggak semua, tapi kelompok yang betul-betul menutup dirinya, bayangkan seorang anak lahir dalam kelompok ini, dia nggak lihat dunia luar. Nah, ada fenomena yang lebih rendah lagi dari Bennett, namanya culture blind. Kalau culture blind itu bahkan tidak tahu bahwa ada perbedaan budaya. Gitu ya. Etnosentrism itu sudah lebih tinggi. Kenapa? Etnosentrism itu kan level yang paling rendah ya kalau di Bennett ya. Tapi dia udah lebih tinggi. Kenapa? Karena dia sudah melihat perbedaan budaya, cuma dia menganggap budayanya lebih tinggi dari budaya orang lain. Kalau dia sudah menganggap budayanya lebih tinggi dari budaya orang lain, tandanya dia sudah melihat ada perbedaan budaya. Orang Indonesia, karena kita beragam, serendah-rendahnya kita masuk ke etnosentrism. Jadi kita nggak ada culture blind, hampir nggak ada kita culture blind. Maksudnya kita nggak kenal, bukan nggak ada ya, kita nggak kenal. Karena kita sangat beragam. Tapi etnosentrism, biasanya orang Indonesia itu kalau diukur dengan skalanya Bennett, jatuhnya di etnosentrism. Nah, culture blind ini ya, kalau mungkin yang pada lihat video kita ya, itu culture blind itu fenomena yang lebih berbahaya daripada sebetulnya etnosentrism. Kenapa? Tadi kita lihat ya, kalau kita kenal budaya, maka kita bisa mengatribusikan kepada budaya. Jadi gini, kita bisa bilang, oh orang ini sebetulnya maksudnya baik, tapi dia datang dari budaya yang seperti itu, dia mungkin belum belajar, dia belum tahu, gitu ya. Tapi kalau kita tidak mengakui faktor budaya, dengan segera kita tunjuk orangnya. Oh iya, orangnya emang konyol, memang ini orang ini memang kurang ajar gitu ya. Orang ini memang males, orang ini memang racist misalnya gitu ya. Jadi ketika kita tunjuk orangnya, sebetulnya kita tidak mengharapkan dia berubah karena dikaitkan dengan kepribadian dia. Nah, kalau orang yang culture blind, dia tidak mengakui aspek budaya. Kalau dia mengalami benturan, dia akan sangat personal, dia tunjuk orangnya gitu. Nah, itu bahayanya. Ya. Jadi dan seperti saya katakan, kalau di orang yang tidak mengakui budaya itu ada dua. Satu,
orang yang betul-betul against budaya, ya. Yang kedua, ini profilnya sangat friendly, sangat baik karena dia tidak mempercayai ada unsur budaya, seolah-olah ya. Kalau kita gede dengan jargon SARA ya, seolah-olah orang ini tidak mengakui SARA, tidak ini dengan kata-kata di mana-mana orang sama kok gitu ya, itu nggak ada hubungan sama budaya. Pada dasarnya dia menganggap budaya itu penghambat kalau orang ngomong seperti ini. Nah, ini yang lebih berbahaya. Karena secara keseharian orang seperti ini kelihatannya friendly, gitu ya. Tapi pada dasarnya dia tidak mengakui ada peran budaya. Nah, itu berbahaya sebetulnya. Dia sendiri juga nggak tahu kalau dia berbahaya. Gitu. Tapi betul, kalau stereotip dan sebagainya itu jatuh di skalanya Bennett yang di bawah. Nah, itu kan Bennett tuh ada kenaikannya ya, ada tingkatannya lewat pembelajaran. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ada lagi mungkin ya yang lain mungkin ingin menanggapi, silahkan. Prof, mungkin aku izin bertanya ya. Ya, silakan. Jadi yang aku lihat kayak tadi seperti yang udah dijelasin sama Prof itu kan, kalau misalkan rata-rata kalau misalkan orang luar negeri atau tokoh terkenal pakai batik, itu kan kita merasa bangga gitu ya, Prof. Tapi ada beberapa fenomena yang aku lihat, jadi kayak misalnya ada artis yang pakai model rambut itu yang braided gitu ya, yang di culture-nya black culture gitu. Tapi malah justru kebanyakan black people itu merasa tersinggung gitu loh, Prof. Karena artis itu pakai braid gitu. Nah, itu apa yang menyebabkan bisa ada perbedaan itu ya, Prof? Perasaan gitu. Iya, itu tadi kita kembali kepada peranan simbol ya. Tergantung dia mengatribusikan apa kepada simbol itu. Tadi kita lihat yang UNICEF ya. Orang UNICEF-nya itu ketika membuat blackface ya, ketika membuat anak Jerman itu dikasih luput, dia maksudnya bukan merendahkan. Kan itu UNICEF ya. Dia juga menjelaskan dia maksudnya bukan merendahkan, dia nggak berpikir panjang aja begitu ya. Nah, tapi rupanya untuk untuk budaya Afrika ternyata itu merendahkan gitu ya. Sama, jadi tergantung atribusi dia kepada bentuk, kepada simbol itu tuh apa. Nah, di sini tadi kan kita bilang simbol itu shared meaning ya. Nah, jadi di sini sebetulnya simbolnya itu tidak shared meaning banget gitu. Ternyata kan antara yang pakai sama yang lihat berbeda. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini memang tidak bisa dengan mudah diasumsikan. Kita memang disitulah dibutuhkan kepekaan ya. Kita mesti hati-hati. Ini sebetulnya ini kalau yang namanya tadi kita ngomong culture learning ya, hal-hal seperti itu yang dipelajarin. Jadi bagaimana sih caranya kita memastikan bahwa simbol itu misalnya tidak ofensif, meskipun kita maksudnya baik tapi tidak ofensif. Itu caranya gimana gitu. Gitu ya. Jadi itu yang dibilang misunderstanding sebetulnya. Tidak disadari tapi ternyata tidak ini ya, tidak mudah diterima oleh kelompok yang memiliki simbol tersebut. Gitu. Oh, oke. Terima kasih banyak, Prof. Baik. Buat para mahasiswa yang menonton video dan ada yang ingin ditanyakan dari videonya, silahkan. Boleh juga. Ayo silahkan, teman-teman. Ada lagi, silahkan raise hand atau bisa di kolom chat. Taki, ada yang mau ditanya mungkin? Dari saya cukup jelas sih, Mbak. Sangat menarik pembahasan hari ini. Oke, terima kasih Mbak Icai. Selamat siang, Prof. Hana. Jadi aku pengen nanya, lebih ke, jadi kan aku ngerasa sekarang
itu budaya itu kan semakin mengglobal ya. Jadi ada kayak sejenis pemahaman yang makin mirip. Yang pengen aku tanya lebih ke jika kita sebagai suatu perusahaan, habis itu kita pengen melakukan ekspansi misalnya ke satu tempat. Sebenarnya seberapa jauh sih kita bisa menyesuaikan message yang pengen kita berikan terhadap budaya tersebut, terhadap spesifik budaya tersebut, tapi apakah kayak kita 100% ngelakuin itu mesti ikut gitu karena ya? hal itu akan menguntungkan, tapi hal itu bisa merugikan secara lebih global, misalnya tadi yang kayak UNICEF, mungkin aku lebih bagian UNICEF ya, kayak it works kan, how secara marketing tujuannya kan tercapai gitu, tapi kayak secara cultural sensitivity, secara luas, secara global tuh enggak gitu. Sama juga yang mungkin aku pengen ingin lagi, yang lumayan unik menurutku itu kasus Fair and Lovely. Itu kan jadi kasus apa? Fair and Lovely yang rebranding. Itu kan mereka kan ngubah nama mereka kan jadi Glow and Lovely kan. Itu karena sebenarnya lebih ke sintesis persamaan nilai global gitu sekarang. Tentang bagaimana sebenarnya cantik itu bukan harus putih, tapi pada saat itu it actually works gitu loh di negara tersebut. Misalnya di India kan sebenarnya waktu itu awal mulanya kan di India kan, tapi kan sebenarnya secara pasar, secara nilai itu sebenarnya bekerja gitu karena itu sesuai dengan cultural sensitivity di sana, di mana ya cantik itu di negara tersebut itu adalah ya begitu gitu loh. Nah jadi kayak kalau pertanyaanku mungkin lebih ke kayak sejauh mana sih kita harus menyesuaikan message kita sama budaya tersebut gitu, dan kalau misalnya enggak, gimana cara kita kayak misalnya ini sangat belum tentu terjadi sih, cuma misalnya kayak aku misalnya diminta buat ngekspansi ke suatu daerah, tapi dan di daerah tersebut tuh ada nilai-nilai yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan messagingnya, tapi kayak kalau menurut aku ini bakal jadi ofensif buat banyak orang, apakah aku harus tetap menggunakan messaging itu gitu loh. Ya. Makasih. Oke, jadi ini ada dua pertanyaannya Han, ini sebetulnya ada dua isu ya. Ada isu kalau kita ngomong pemasaran, pasar kita, tapi ada isu juga kitanya sebagai manusianya yang menjalankannya ya. Karena budaya itu kan juga ada budaya kita, ada budaya luar ya. Nah, pertanyaannya Han kan kalau misalnya nih, kita sejauh mana sih kita betul-betul harus mengadop atau beradaptasi ya. Nah, pada dasarnya kalau dalam konteks dengan kitanya sendiri sebagai perilaku manusia ya, itu selalu ada dua kutub. Yang satu adaptasi budaya, yang satu identitas. Jadi adaptasi bisa dilakukan selama tidak melanggar identitas kita. Gitu ya. Makanya itu tadi yang mesti kita pelajarin itu adalah identitas kita dulu. Itu yang mesti kita pelajarin. Karena kalau kita memaksakan terus ngikutin adaptasi terus ya sampai melanggar identitas kita, itu faktanya mengatakan akhirnya orangnya juga nggak sehat. Sukses mungkin, tapi dia secara kesehatan mental nggak kuat. Karena krisis identitas itu bukan sembarangan gitu ya. Itu bukan suatu hal yang mudah dimain-mainkan. Jadi kalau memang kita identitasnya seperti itu, tapi kita mesti tahu batasnya di mana kita itu identitas dan di mana kita itu menjadi lebih karena kaku aja gitu ya, tidak mau beradaptasi, bukan. Jadi adaptasi dilakukan selama tidak mengganggu core identity. Nah, pengalaman saya misalnya dalam membantu para mahasiswa Indonesia yang suka yang akan belajar ke luar negeri. Nah, ini saya ambil contoh, mungkin bisa analogis ya. Persoalan orang Indonesia itu apa? Pertama, anak Indonesia itu umumnya nggak senang keluar malam dan tidak senang tidak senang minum alkohol secara umum ya, mayoritas. Ini terlepas dari agamanya apa ini. Ini bukan soal agama ya. Memang tidak terbiasa kita itu minum alkohol. We are not social drinkers gitu ya. Nah, tentu mungkin adalah yang memang yang seperti itu, tapi itu jarang. Kebanyakan tidak. Dan kebanyakan kalau udah malam itu nggak kelayapan gitu. Itu kebanyakan. Nah, tapi kalau kita di luar negeri seperti itu, terutama kalau kita sekolah ke negara-negara barat ya, itu bisa nggak punya teman. Karena mereka itu bergaulnya di tempat seperti itu. Yang ke Jepang misalnya. Kalau kerja ke Jepang, pulang kerja itu mesti ikutan minum. Nah, itu gimana kondisi seperti itu? Nah, itu biasanya kita kasih beberapa
beberapa trik ya. Jadi misalnya mungkin tetap aja masuk ke itu nggak apa-apa gitu ya. Masuk ke barnya nggak apa-apa atau ke pubnya ikut minumnya nggak apa-apa. Tapi nggak usah ikut minum alkohol. Minuman yang non alkohol lah gitu ya. Atau kalau yang bisa minum alkohol ya pesen satu, icip-icip aja sampai pulang jangan dihabisin, cuma secuil-secuil minumnya. Kalau yang bisa. Kalau yang nggak bisa, nggak usah gitu ya. Nah, tapi misalnya nih, saya nggak mau masuk pub, saya nggak mau masuk bar, karena masuk saja buat saya itu sudah melanggar nilai. Nah, itu susah. Yang kayak gitu susah, gitu ya. Nah, itu jadi saya kasih contoh garisnya adaptasi dengan identitas. Jadi, mempelajari budaya bukan berarti kita mengubah identitas. Kenapa? Kita mengubah identitas pun ya, demi memenuhi kebutuhan budaya tertentu. Orang budaya sananya juga ngelihatnya aneh kok. Itu antara lain yang dikatakan Kansa tadi. Orang Afrika juga ngelihat kita pakai begitu juga aneh. Karena nggak sesuai. Coba kita lihat orang Indonesia ya. Ada orang bule yang segitu kepengennya masuk ke kita, terus betul-betul jadi orang Indonesia. Kita ngelihat itu juga aneh gitu. Kalau ngikutin banget gitu ya, kita melihatnya juga aneh. Kalau dia ngikutinnya secara genuine, biasanya enggak kita bisa terima. Tapi kalau ngikutinnya secara pemaksaan, itu juga nggak bagus. Ya, itu satu. Bagaimana dengan pemasaran gitu ya, target pemasaran. Tadi contohnya it works, benar. Yang UNICEF itu it works, but it doesn't last. Itu persoalannya. Apalagi kalau kita mau ngomong marketing, ya. Kalau ngomong marketing itu kan produk kita harapkan berjalan terus-menerus di situ ya. Kalau sekali udah kena, ya, yang dikhawatirkan, meskipun saat itu misalnya secara marketing itu jalan, tetapi secara etis melanggar, secara jangka panjang nanti jadi susah. Itu yang sering menjadi persoalan. Makanya kita mesti hati-hati. Lalu pertimbangan lain adalah kalau kita hanya mengacu kepada kayak tadi Nivea ya, hanya mengacu pada satu kelompok saja, itu juga secara bisnis kayaknya nggak bagus ya. Justru kalau kita membuka, makanya kalau sekarang kan kita lihat ya, apa itu? Dulu iklan Sunsilk, rambutnya tuh harus lurus panjang gitu. Sekarang iklan Sunsilk udah bervariasi. Ya, ada yang buat hijabers, ada yang rambutnya keriting. Itu juga untuk memperluas target pasar. Jadi kita jangan hanya masuk pada satu pasar tertentu saja ya. Tadi seperti kata Han, dunia sudah global, orang sudah informasi sudah meluas dan opsi lebih banyak. Gitu. Jadi justru kalau kita hanya menyasar satu kelompok, selain nanti ada isu diskriminasi, juga secara bisnis mungkin nggak terlalu bagus, gitu. Ya, mungkin itu ya. Oke. Terima kasih Prof atas jawabannya. Baik, terima kasih Prof. Hana untuk penjelasannya. Terima kasih juga Han sudah mengajukan pertanyaan tadi. Ada lagi yang lain sebelum kita kita cukupkan kuliah pada hari ini ya Prof ya. Terima kasih banyak atas sharing informasi dan juga pengetahuan ilmu yang diberikan kepada kami. Ini jelas banget kita banyak belajar gitu, saya terutama juga banyak belajar tentang budaya. Kemarin kami sudah lihat juga videonya Kamus Budaya, apa itu cultural sensitivity, kemudian cultural awareness, kemudian yang paling penting sih sebenarnya adalah mengenali budaya kita ya Prof ya. Culture standard, bahwa di Indonesia itu ada 7 budaya standar Indonesia yang tadi sudah disebutkan, ada religiositas, kemudian guyup, keberagaman, bahkan yang guyup juga Nrimo itu menyelamatkan kita bahkan ya Prof ya di masa pandemi ini gitu. Di mana banyak bangsa-bangsa di barat sana mungkin gitu ya yang sangat larut gitu dengan lockdown, dengan kondisi pandemi yang serba tidak tentu. Tapi mungkin di Indonesia sendiri juga kalau dari Hofstede uncertainty avoidance-nya rendah gitu ya. Jadi ya udah embrace uncertainty itu kayaknya gitu ya. Yeah. Kemudian tadi terutama juga guyup dan Nrimo sehingga kita bisa menerima situasi ini, acceptance, kemudian bounce back. Yang paling penting itu ya, bounce back-nya itu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk apresiasi kepada Prof. Hana. Ada sertifikat dari
Fakultas Ilmu Administrasi. Saya share screen. Sebentar. Terima kasih sekali, Prof. Hana. Terima kasih atas kehadirannya dan juga sharing informasinya pada hari ini. Kita ada sesi foto bersama. Mungkin bisa dibantu saya stop share. Bisa dibantu oleh Kres. Mahasiswa semua mohon bantuannya mengaktifkan kamera ya, on cam. Sudah, Kresna, saya dikabari kalau udah siap untuk ambil gambarnya. Mungkin kalau teman-teman udah di sini ada 2 slide. Oke. Saya coba bantu foto ya Mbak. Mungkin dari slide pertama. Bentar, langsung di slide. Slide pertama dikasih aba-aba kali, Kres ya. 1, 2, 3-nya gitu. Dari slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sudah Mbak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Terima kasih. Maaf, saya pencet off cam. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Untuk Prof. Hana mungkin di lain kesempatan semoga tidak kapok ya dengan memberikan kuliah di via UI. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga perkenannya. Juga mahasiswa, rekan-rekan, panitia, tim teknis yang sudah membantu terlaksananya kegiatan kuliah tamu pada hari ini, juga kehadiran dosen-dosen, rekan-rekan dari via UI, rekan-rekan pelajar semuanya, terima kasih. Saya akhiri kuliah pada hari ini atas nama via UI, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Prof. Hana. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Lina.